Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Ini kita sudah punya presiden baru. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 di gedung MPR yang sebelumnya telah dimenangkan oleh KPU dan dikukuhkan dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka Prabowo dan wakilnya telah sah memimpin Indonesia. Tentu saja ada banyak hal yang harus dilakukan Prabowo, terutama untuk mereposisi dirinya di dunia internasional dan di dalam negeri. Kita tahu bahwa selama 10 tahun terakhir di bawah Jokowi, negara ini tidak punya wibawa apa-apa di dunia internasional dan di dalam negeri bisa diatur oleh para konglomerat, 30 grup usaha besar, ya, konglomerat besar yang semuanya mendapat hadiah PSN itu, proyek strategis nasional, lewat Perpres nomor 3 tahun 2016, kemudian pada tahun 2020 dilegalkan lewat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang punya dua mata pisau perusakan. Yang pertama, dia mengizinkan pemerintah mengambil tanah-tanah rakyat meskipun sudah bersertifikat di daerah-daerah kaya dan strategis seperti Rempang, Morowali, Seruyan, kemudian Sulawesi, Papua, Kendeng, Jawa Tengah, Wadas, Jawa Tengah, dan Banten, pantai utara Jakarta sampai Banten seluruhnya di bagian utara. Tidak peduli di situ ada tanah petani, sawah-sawah dengan irigasi teknis. Tidak peduli itu dulu, itu selama ini menjadi lumbung beras Indonesia. Dan juga nelayannya kehilangan semua mata pencaharian mereka dan hidup stres. Nah, ini Undang-Undang Omnibus Law yang melegalkan itu dan menjadi Indonesia memasuki satu lorong baru, penjajahan baru yang mirip dengan masa kolonial dulu, di mana pemerintah Belanda memberikan konsesi-konsesi tanahnya di daerah-daerah strategis dan mengandung tambang dan kaya kepada grup-grup usaha. Ini terjadi lagi. Dan ini telah merusak kenyamanan bernegara. Jadi Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia diminta, ya, diharapkan rakyat menjadi pelindung rakyat dari serangan militer dan serangan bisnis. Serangan bisnis lah yang terjadi di tempat-tempat yang saya sebut tadi, ya, di mana di Rempang dan pulau sebelahnya itu 17.000 hektar mau diambil oleh Tommy Winata, diberikan sebagai PSN dengan cap PSN untuk pabrik kaca terluas di dunia, dan di situ sudah ada pasir kuarsanya yang bisa dirubah menjadi kaca memang. Nah, ini diberikan kepada Tommy Winata dan penduduk setempat harus diusir dari situ tanpa peduli. Dan TNI sempat dikerahkan dan Polri, bahkan Panglima TNI waktu itu bilang akan memiting siapapun rakyat yang menolak ini. Dan ini sangat mengerikan. Kita masuk ke penjajahan baru atau
pemerintah dijadikan tentara proksi oleh negara-negara lain. Cina menginginkan Selat Malaka itu dan Tommy Minata bekerja sama dengan Cina. Dan di situ ada terjadi transaksi perdagangan terbesar di dunia sampai 10.000 triliun dolar per tahun. Indonesia harus memanfaatkan itu, bukan diberikan kepada Tommy Minata, dan akhirnya Cina mengambilnya sebagai pangkalan militer nantinya. Dan Bahlil yang sekarang jadi ketua Golkar itu ya menjanjikan waktu itu dalam waktu 1 bulan Rempang akan kosong. Dari mana orang seperti ini bisa menjadi menteri lagi yang seharusnya ditangkap? Perlawanan terhadap rakyat ini tidak boleh dilakukan oleh aparat pemerintah, oleh kabinet. Tidak bisa. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, ya kalau di sana yang sekarang lagi ribut ini adalah PSN yang buat aguan. Yang dia ngaku diberi hadiah oleh Jokowi. Ini manipulasi. Bahwa karena dia mau menjadi investor ketika Jokowi tidak mendapatkan investor. Kejahatan ini, manipulasinya ini harus dihukum, di samping hukuman yang berat karena telah merebut tanah-tanah rakyat, memanipulasi luas yang diberikan kepadanya, yang ini pun tidak boleh diberikan. Pemerintah tidak boleh mencabut hak-hak rakyat, mengusir rakyat dari tanah-tanahnya dengan alasan apapun. Banyak pulau-pulau kosong yang bisa diberikan juga dengan perjanjian yang benar, bukan mengambil tempat-tempat penduduk. Tidak boleh. Nah, ini yang dilakukan Prabowo, yang diminta kepada Prabowo oleh rakyat adalah ini, perlindungan dari serangan bisnis dan militer sebagaimana ditetapkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian gebrakan pertama yang dilakukan Prabowo sangat menyenangkan orang banyak, yaitu dengan memutasi 300 petinggi TNI di seluruh Indonesia. Dan kita berharap, orang berharap Polri juga akan ada mutasi besar-besaran, karena selama ini bisa digunakan oleh konglomerat untuk melindungi diri dari protes-protes rakyat yang tanah-tanahnya direbut. Seperti yang terjadi di Banten dan lain-lain itu. Nah, ini di samping dulu dipakai untuk menghalangi ya proses hukum terhadap koruptor yang terjadi di PT Timah senilai 271 triliun sampai 300 triliun. Ketika mau diusut ini oleh kejaksaan, polisi menghalanginya lewat Densus 88 anti teror dengan menghalangi pengusutan itu. Dan ini belum dihukum, belum dikejar orang-orangnya, dan pada saat itu memang Jokowi yang berkuasa dan Jokowi tidak menghalangi itu sampai dia selesai masa jabatannya. Dan ini mungkin adalah celah yang membuat orang mau menghukum Jokowi. Nah, kemudian gebrakan ini sangat disenangi oleh rakyat juga ketika Prabowo melakukan sidak ke kantornya Tito Karnavian, Mendagri. Nah, ini satu peringatan dan orang mengharap ada tindakan lebih lanjut. Tapi dalam mereposisi Indonesia di dunia internasional dalam urusan, ada 4 faktor yang akan mempengaruhi dunia ke depan, ya, dari di bidang ekonomi dan politik, yaitu pangan, air, logam, dan energi. Perebutannya ini ya di samping telah menghasilkan kemakmuran juga ancaman. Dan situasinya sekarang mirip dengan situasi setelah revolusi industri di Eropa yang kemudian menghasilkan kolonialisme, perbudakan, dan pembunuhan massal. Gesekan dalam perebutan air, perebutan logam, dan lain sebagainya sudah terjadi antara Cina dengan negara-negara tetangganya, di laut dengan Indonesia dalam urusan Natuna, dalam urusan
sumber daya energi, yaitu minyak dan gas, dengan Taiwan, dengan Jepang, dengan Filipina, dengan Thailand, dan lain sebagainya. Kemudian India dalam urusan air juga bergesekan dengan Cina, dan Cina juga dengan Kamboja, dengan Filipina, dan lain dengan Myanmar dan lain-lain. Ini sudah terjadi, dan ini situasi ini Indonesia memang memiliki semuanya. Jadi 4 faktor ini, pangan, air, energi, dan logam, ada berlimpah di Indonesia, tapi masih berupa potensi. Dan Indonesia diinginkan oleh negara-negara besar dan negara-negara maju, dan lembaga-lembaga superkuasa seperti IMF, World Bank, WTO cuman menjadi titik awal dari rantai industri dan pertambangan ini. Cuman dijadikan pemulung atau 3-in-1, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka. Nah, ini Prabowo diharapkan menjadi, tidak saja menjadi pemimpin Indonesia, tapi juga menjadi pemimpin dunia, ikut menentukan jalannya dunia ini dari sisi politik dan ekonomi. Setidak-tidaknya jadi pemimpin Asia dengan segala potensi yang dimilikinya, yang selama ini tidak digunakan karena kalah, ya, dapat ancaman oleh negara-negara yang memberi kita utangan dan investasi. Ancaman-ancaman lain lebih mudah. Kita ketakutan-ketakutan sendiri seperti dalam urusan Natuna dengan Cina itu, karena Cina memberi utangan. Nah, yang seperti ini, ya, keadaan ini tidak menyenangkan. Tapi di dalam negeri memang ada sesuatu yang harus dilakukan oleh presiden baru kita, yang diharapkan oleh rakyat bisa menjadi pelindung mereka, yaitu dalam menundukkan oligarki ini. Seperti saya bilang tadi, Prabowo harus melakukannya dengan mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan Perpres nomor 3 tahun 2016 yang melegalkan ini, dua-duanya ini melegalkan perampasan tanah-tanah rakyat. Ini harus dicabut, dan pelakunya yang sudah melakukan tindakan yang menyusahkan rakyat seperti Agwan, Antoni Salim, dan Tommy Winata harus segera ditangkap. Nanti boleh menyusul James Riyadi, Erick Thohir, Dato Tahir, Edwin Suryajaya, dan yang semacam itu, sampai 30 grup usaha yang mendapatkan PSN tersebut harus diusut semuanya dan proyeknya dihentikan. PSN ke depan harus berkisar antara bagaimana membangun armada laut, armada darat, dan armada udara Indonesia. Artinya PT PAL dan yang semacam itu untuk kejayaan di laut harus dihidupkan kembali berapapun biayanya. Texmaco yang punya kemampuan mesin dan bisa membuat mobil sampai blok mesinnya harus dihidupkan kembali apapun berapapun biayanya, sehingga kita punya kemampuan di darat membuat industri-industri strategis hidup lagi, karena kemampuannya membuat mesin apa saja, mau bikin apa saja, kapal apa saja, juga pembangkit listrik dan lain sebagainya dengan tenaga apa saja, Texmaco bisa membuatnya, dan ini harus dihidupkan kembali. Kemudian IPTN yang membuat kita bisa jaya di udara, menjaga negara kita yang begini luas, 17.580 ini harus dijaga dengan teknologi kita sendiri, dan kita boleh bekerja sama dengan Rusia atau negara-negara lain yang mau berbagi teknologi. Dengan Cina mungkin tidak mungkin, karena Cina menginginkan kita dianeksasi dia dengan caranya sendiri. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya, menundukkan konglomerat itu dengan cara ini, toxic therapy harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah reforma agraria harus dilakukan segera dengan melakukan transmigrasi modern, membagi tanah-tanah 11 juta hektar yang sudah dicatat pada zaman SBY kepada 14,7 juta petani gurem kita, sehingga mereka bisa produktif. Ini harus segera dilakukan.
Kemudian yang harus dilakukan juga adalah ya mengambil kembali 3,3 juta hektar yang diserobot oleh pengusaha perkebunan. Ini harus diambil kembali dan pelakunya dihukum berat. Siapapun yang terlibat, meskipun menteri zaman Jokowi misalnya terlibat, seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang ingin memutihkannya karena dianggap sudah terlanjur, ini juga harus diperiksa. Kemudian reforma agraria ini memerlukan tangan-tangan pemerintah untuk mencetak sawah-sawahnya, mencetak irigasinya, dan memberi bibit dan pupuk sampai mereka produktif. Pada 6 bulan sampai 1 tahun pertama harus ditanggung oleh negara. Setelah itu produk itu harus dibantu pemasarannya sehingga mereka menjadi orang-orang kaya baru. Jumlahnya mungkin lebih dari 60 juta, dan ini nanti bisa membayar pajak dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah membangun Indonesia sebagai negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Ini dengan segala bahan bangunan yang ada di sini dan lahan yang begitu luas, harus ada pembangunan rumah secara massal. Setidak-tidaknya dulu ada 15 juta kakak kita, 15 juta kakak tanpa rumah, artinya kita kekurangan 15 juta rumah tahun 2014. Sekarang mungkin sudah 20 juta kakak. Jadi dalam 5 tahun ke depan Prabowo diharapkan bisa membangun 20 juta rumah untuk rakyat. Kalau mereka tidak punya duit, dikasih gratis. Kalau mereka punya duit, boleh mencicilnya dengan harga yang terjangkau, walaupun mereka tidak punya slip gaji. Karena nelayan dan petani itu tidak pernah punya slip gaji. Kalau mereka dihalangi untuk mendapatkan KPR, ini kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap rakyat sendiri. Kemudian yang keempat, minta potongan utang atau mengurangi cicilan dari 1.000 triliun setiap tahun sejak tahun ini. Ya, ini harus dikurangi menjadi 200 triliun saja. Minta moratorium, kita lagi susah, sehingga 800 triliunnya itu bisa dipakai mengguyur sektor real agar hidup kembali. Kemudian kita perlu kontrol devisa. Ini akan membuat kita memaksa semua konglomerat, BUMN, dan penjualan pemerintah keluar, ekspor itu harus hasilnya ditaruh di BI, sehingga dalam waktu yang singkat ya kita bisa memiliki 800 miliar US dollar setiap tahun. Lalu dalam 5 tahun kita akan mencapai 3 triliun seperti Cina tahun 2011-an. Nah, ini akan memudahkan kita menjadi penentu di dunia, karena kita menjadi investor dan kreditor di negara-negara lain, menjadi solusi seperti Cina sekarang. Mereka bisa melakukan apa saja, bahkan menekan Amerika karena uangnya yang banyak itu, devisanya yang banyak. Kita tetap kuntet karena kita tidak mengontrol devisa. Cina mengontrolnya minimal 1 tahun. Hasil perdagangan itu harus disimpan di Bank Sentral Cina. Kita harus melakukan hal yang sama. Kemudian mencabut atau merevisi Undang-Undang Minerba untuk disesuaikan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga rakyat bisa memanfaatkannya, dapat manfaatnya dan menjadi kaya. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini adalah konsep zakat, di mana zakat tambang itu 20%. Dari sinilah harus ditanggung pendidikan, kesehatan, listrik, dan air rakyat juga bisa gratis. Sekarang tidak bisa dan menjadi mahal gara-gara kita tidak melakukan hal seperti ini. Kita biarkan investor memiliki semuanya, kemudian kita minta royalti. Ini terlalu ringan. Royalti itu ditawar-tawar pula. Nah, ini tidak boleh diteruskan. Jadi Undang-Undang Minerba ini yang bisa dibagi cuma harus direvisi atau dibikin ulang. Yang bisa dibagi cuma yang 80% itu bisa 40-40, 50-60, 50-30, 60-20, atau berapapun yang disepakati. Sedang yang milik rakyat Indonesia sekarang ada dan bakal lahir tidak boleh diambil oleh siapapun. Dan ini artinya kita bisa mendapatkan 60% dari tambang-tambang kita, dari hasil tambang kita, sehingga pembangunan bisa didanai dengan SDA kita,
yang sekarang 82% didanai dengan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.